Nak, ibu belikan makanan untuk berbuka puasa ya. Lalu adik ini malah justru marah-marah. Apaan sih bu, saya ini masih tidur. Kenapa diganggu-ganggu? Sana beli sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang anak durhaka yang membeli daging babi untuk ibunya berbuka puasa. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini adalah sebuah kisah yang dapat menjadikan pelajaran untuk kita sebagai seorang muslim agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua. Kisah seorang anak yang bernama Adi memberikan ibunya daging babi untuk berbuka puasa. Ini adalah kejadian yang sangat menyentuh relung hati bagi kita seorang muslim. Adi ini berumur sekitar 30 tahun. Namun, setiap menjelang maghrib, Adi ini seringkali menjerit-jerit di dalam rumahnya. Dia ini seringkali meraung setiap hari bagaikan mengalami penyiksaan. Akhirnya, Adi ini pun dibawa ke salah satu tokoh agama untuk diobati. Dan setibanya di hadapan Ustadz, Adi ini pun bercerita peristiwa yang sangat menyayat hati. Ceritanya, beberapa tahun pada saat Adi tinggal bersama ibunya, Adi ini mengaku menjadi seorang yang tidak berbakti kepada ibunya tersebut. Adi ini anaknya yang nakal, suka melawan kepada ibunya, dan bahkan dia seringkali menolak ketika disuruh melaksanakan sholat. Dan pada suatu hari, pada saat ibunya menunaikan ibadah puasa, ibunya ini menyuruh Adi untuk membelikan makanan. Namun pada saat itu Adi ini masih tertidur pulas dan ibunya pun membangunkan. Nak, ibu belikan makanan untuk berbuka puasa ya. Lalu Adi ini malah justru marah-marah. Apaan sih bu, saya ini masih tidur. Kenapa diganggu-ganggu? Sana beli sendiri. Dan setelah mendengarkan perkataan itu pun ibunya ini masih kekeh untuk meminta tolong kepada Adi untuk membelikan makanan untuknya. Dan setelah berulang kali diperintah, akhirnya Adi pun mau. Ia pun langsung bergegas untuk membeli makanan, namun dengan perasaan yang sangat kesal. Dan pada saat Adi akan melanjutkan ceritanya kepada Pak Ustadz tersebut, justru Adi ini malah menangis dan merasa bersalah. Lalu ia pun mengatakan kepada Pak Ustadz, waktu itu saya benar-benar kesal sekali dengan ibu saya. Saya ini nggak mau kalau disuruh untuk beli makanan. Dan akhirnya apa Pak Ustadz? Makanan yang saya beli itu adalah daging babi. Dan bahkan saya juga kadang membeli daging ular. Begitulah yang dikatakan oleh Adi. Dan pada saat ditanya ibunya, ia mengaku bahwa daging tersebut adalah daging sapi. Lalu Adi pun kembali mengatakan penyesalan. Dan waktu itu, saya itu belinya pada waktu bulan puasa Ustadz. Saya sangat menyesali kejadian tersebut. Adi ini tidak mampu menahan rasa bersalahnya ketika itu, menyebabkan Adi menangis ketika mengenang kejadian tersebut, dan dia pun teringat dosa-dosa yang sudah dia lakukan kepada ibu kandungnya sendiri. Akhirnya Adi ini pun kembali mengatakan, saya hidupnya tidak tenang Ustadz. Setiap kali saya selalu mengingat kejadian itu, apalagi pada saat mau maghrib. Badan saya ini terasa sangat panas seperti tersambar api.
Begitulah yang dikatakan oleh Adi. Dan akhirnya sang ustadz pun berkata kepada pemuda tersebut yang bernama Adi, "Alhamdulillah Adi, kamu sudah mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan kepada ibumu sendiri. Sekarang kamu harus bertaubat. Kamu harus mendoakan ibumu dan mulai dari sekarang perbaikilah dirimu dengan melakukan perbuatan yang baik." Kemudian sang ustadz pun menyampaikan sebuah nasihat bahwa laknat Allah atas mereka yang mengabaikan kedua orang tua kita ketika sudah tua renta. Bahagiakan orang tua selagi masih ada. Doakan dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.